Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Elvi, alhamdulillah saya baik. Bu Elvi gimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu Ayu. Maaf Bu Ayu, mau mengganggu nih waktunya Bu Ayu. Apa Bu Ayu ada waktu nih untuk berbincang-bincang dengan saya? Oh, pasti ada dong. Boleh. Gimana nih Bu Elvi? Apa nih yang mau Bu Elvi ceritakan ke saya? Begini Bu Ayu, saya ingin sharing nih sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Dan harapan saya sih dengan saya sharing akan mendapatkan solusi yang tepat Bu nantinya dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oke, berarti Ibu ingin cerita ke saya, terus mencari solusi ya dari masalah yang sedang Bu Elvi hadapi nih hari ini. Iya Bu Ayu, benar. Kalau boleh tahu kira-kira apa nih masalahnya yang mau Bu Evi ceritakan ke saya? Gini Bu, di kelas saya tuh ada murid yang jahil banget. Terus kadang dia tuh mengganggu temannya, terus pokoknya bikin keributan lah. Bahkan kadang-kadang sampai terjadi yang namanya perkelahian Bu, karena saking jahilnya. Oke, nah masalah yang tadi Bu Evi ceritakan itu kira-kira Bu Evi udah cari tahu belum apa sih penyebabnya gitu? Kenapa mereka tuh bisa seperti itu gitu? Sih Bu, saya sudah perhatikan ya Bu, sepertinya anak itu butuh perhatian lebih rasanya. Terus dia juga kesadaran dirinya tuh masih kurang tentang nilai-nilai kebajikan, begitu loh. Oh gitu. Nah, kira-kira nih ya, menurut Bu Evi nih, tadi kan Bu Evi bilang bahwa anak-anak itu kurang perhatian ya, terus Iya. kesadaran dirinya itu juga kurang tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, Iya, menurut Bu Evi itu kesadaran diri yang ideal buat mereka itu seperti apa sih? Makanya Bayu, kesadaran diri, saling menghargai sesama teman, saling menghormati, sampai kesadaran diri tuh saling menyayangi sesama teman, sampai jadi kan kalau kesadaran diri itu ada, dia nggak bakal gangguin lagi gitu loh. Kira-kira Oke, gitu. baik. Nah, sekarang nih Bu Evi, kalau murid itu ya, saya ibaratkan mereka itu ada di level 10 nih. Gitu. Kira-kira menurut Bu Evi, muridnya Bu Evi itu ada di level berapa sih untuk kesadaran dirinya tuh? Sepertinya sih untuk saat ini masih ada di level 6 ya Bu Ayu untuk kesadaran dirinya. Oke, baik. Jadi ada di level 6 ya, Iya. Bu Evi ya, menurut Iya. pengamatan Bu Evi itu mereka ada di level 6 Iya, ya. Nah, sepertinya gitu ya. menurut Bu Evi sendiri nih sebenarnya ingin melihat mereka itu tuh saat ini ada di posisi mana nih? Bu Evi mau mereka itu ada di level berapa nih menurut Bu Evi? Sebenarnya sih Bu ada di level 9 lah, cukup gitu. Oke. Jadi kalau dia udah di level 9 kan udah ada nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Oke. Luar biasa nih ya. Jadi Bu Evi tuh pengen mereka itu ada di level 9 ya menurut Bu Iya, Evi. iya Nah, Bayu. kira-kira apa sih harapan Bu Evi ya kepada mereka itu supaya mereka itu bisa ada di level 9 gitu? Harapan saya sih Bu, semua murid saya ya Bu, itu mempunyai sikap saling menghormati, menghargai, bahkan saling menyayangi sesama teman. Jadi karena kalau sudah ada sikap itu kan akan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif Bu. Seperti itu. Oke ya, setuju sih saya sih sama pendapat Bu Evi tadi ya, bahwa memang anak-anak itu perlu dan penting punya adab
sopan santun ya. Tidak hanya mereka itu punya adab sopan santun sama orang tua, tidak hanya kepada guru mereka di sekolah, tapi ternyata adab sopan santun itu juga penting ya untuk kehidupan sesama teman nih di sekolah. Begitu ya Bu Evi ya? Iya Bu, benar sekali. Nah, menurut Bu Evi nih, kira-kira ada nggak sih faktor lain gitu yang menyebabkan mereka seperti itu? Ada sih Bu, contohnya tuh lingkungan keluarga, ya kan. Jadi perhatian orang tua, lalu terus adanya pergaulan sih dalam lingkungan ya Bu, yang bisa mempengaruhi juga. Jadi pergaulannya seperti apa, dia akan dibawa tuh sikapnya ke dalam kelas untuk melakukan yang sama dengan teman-teman sekelasnya, seperti itu. Oke. Itu tadi ya menurut Bu Evi seperti itu. Kalau misalnya nih Bu Evi, sekarang kan mereka itu hidup di zaman teknologi canggih ya gitu. Kira-kira menurut Bu Evi nih, adanya media sosial itu berpengaruh nggak sih terhadap sikap dan perilakunya mereka, kesadaran dirinya anak-anak itu di sekolah? Gimana nih Bu Evi? Oh iya, ada sih Bu, itu banyak banget malah itunya Bu, pengaruhnya bagi anak-anak, karena mereka kan bisa melakukan akses, ada YouTube, ada TikTok, ada game online bahkan ya Bu, dan kadang game online-nya itu tentang ini sih Bu yang sering saya lihat, perkelahian gitu, tarung gitu ya, dengan kata-kata yang kasar gitu. Jadi kayaknya dia bisa mempengaruhi dirinya dan dia bawa tuh ke dalam kelas, sehingga ya itu jadi sama teman sekelasnya kata-katanya kasar, karena lihat dari situ ya, adaptasi dari permainan online itu, seperti itu Bu. Iya, betul. Jadi setuju ya. Jadi saya setuju nih dengan apa yang tadi Bu Evi katakan, bahwa memang media sosial itu memberikan pengaruh ya, seperti yang tadi disampaikan gitu. Nah, sekarang nih Bu Evi, bagaimana sih Bu Evi melihat kondisi murid-murid di kelas Bu Evi nih? Apa yang kira-kira bisa Bu Evi kemungkinan yang bisa Bu Evi lakukan nih untuk mereka dalam rangka memperbaiki kondisi saat ini ya tentunya gitu. Ini sih Bu ya, saya bisa melakukan pendekatan secara personal kepada mereka itu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan saya juga akan berusaha menjalin kolaborasi Bu dengan orang tua mereka, terus agar kita bisa sama-sama membimbing anak tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, luar biasa nih rencananya Bu Evi ya, mantap nih. Artinya memang butuh suatu kerjasama ya, membangun komunikasi yang efektif, tidak hanya kepada murid ya, seperti yang tadi Bu Evi sampaikan ya, tidak hanya kepada muridnya saja, tapi memang harus berkolaborasi juga nih dengan orang tua dari murid tersebut gitu ya. Lalu apa nih harapan yang kira-kira yang ingin Bu Evi dapatkan dari langkah yang Ibu ambil ini? Ya, ini mudah-mudahan ya Bu ya, saya sih setuju ya Bu. Kenapa tadi Bu? Harapan. Apa sih harapannya Bu Evi gitu dari langkah-langkah yang Bu Evi ambil ini? Tadi kan Bu Evi ingin membangun kolaborasi ya dengan orang tua gitu, dengan anaknya terutama gitu kan. Nah, kira-kira apa harapannya nih yang ingin Bu Evi ambil dari kegiatan Bu Evi? Harapan saya sih murid-murid saya itu akan memiliki kesadaran intrinsik ya Bu, sehingga mereka nggak jahil lagi, terus berhenti ganggu temennya, lalu jadi nggak membuat kegaduhan, terus lebih bisa menghargai dan menghormati teman-temannya, saling menyayangi, seperti itu sih Bu harapannya. Oke, wah bagus sekali nih Bu Evi. Mudah-mudahan langkahnya Bu Evi ya, apa yang tadi Bu Evi sudah sampaikan itu
berhasil nih, dan anak-anak tentunya harapan Bu Evi tadi kan memiliki kesadaran diri, memiliki adab sopan santun gitu ya Bu Evi ya, yang Iya, baik iya, dengan iya, apa yang Bu Evi harapkan ya. Gitu. iya Bu Ayu, seperti itu. Iya. Nah, dari pembicaraan kita nih Bu Evi, lalu kapan nih Bu Evi akan melakukan rencana ini kepada murid-murid Bu Evi yang bermasalah tadi? Sebenarnya sih Bu, saya akan melakukan setiap kali ada kesempatan. Misalkan di sela-sela saat kegiatan belajar mengajar gitu ya, atau dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mungkin saya akan melakukan kegiatan pendekatan personal pada saat jam istirahat atau jam kosong atau gimana Bu. Pokoknya saya terus akan melakukan pendekatan seperti itu. Oke, wah, saya ini nih sampai terkesima nih dengan apa ya yang Bu Evi sampaikan nih. Lalu apa sih bentuk komitmennya Bu Evi nih terhadap rencana yang tadi telah Bu Evi sampaikan ke saya? Apa ya komitmennya Bu Evi? Komitmennya sih saya akan berusaha melakukan secara terus-menerus ya Bu, atau konsisten sampai mereka ada perubahan. Maksudnya sampai mereka tuh berubah menjadi baik ke arah yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, kira-kira ada nggak yang Bu Evi libatkan nih dari proses ini untuk membantu Bu Evi menjalankan komitmennya Bu Evi ya? Iya. Ya tentu saja sih saya mengharapkan orang tua murid, kepala sekolah, rekan sejawat. Jadi agar kita tuh bisa membimbing bersama gitu Bu, untuk agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan. Jadi nggak cuma saya sendiri tapi bersama lah, kolaborasi seperti itu. Oke, baik Bu Evi. Tadi sudah berbicara tentang rencana ya Bu Evi, sudah tentang komitmen. Kira-kira gimana nih? Apa ya tindak lanjut Bu Evi nih ke depannya gitu terhadap permasalahan ini? Ya, tindak lanjut saya tuh saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid saya dan menjalin kolaborasi baik kepada dengan orang tua, dengan rekan guru, agar semua mendukung gitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, lalu bisa membangun kesadaran intrinsik mereka dalam diri anak tersebut. Terus sehingga terciptalah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif seperti itu. Oke, wah, semoga nih ini niat baik ya Bu, kita sebagai pendidik gitu ya Bu ya, terhadap apa yang terjadi dengan kondisi murid-murid kita di kelas gitu kan. Semoga apa yang tadi Bu Evi telah sampaikan nih sama saya hari ini bisa berjalan dengan baik tentunya ya Bu, dan anak-anak itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Bu Evi harapkan dari tadi rencana Bu Evi ya Bu. Ya Bu, amin, amin. Nah Bu Evi, kita kayaknya udah ngobrol panjang nih hari ini. Kira-kira apa nih yang Bu Evi dapat nih dari obrolan kita? Gimana sih perasaan Bu Evi dari obrolan kita hari ini nih Bu Evi? Alhamdulillah sih Bu, sekarang tuh saya merasa sedikit lebih lega dan insya Allah sih saya bisa untuk menghadapi murid-murid saya ke depan. Oke, baik. Kalau gitu Bu Evi, saya tunggu nih ya cerita selanjutnya nih dari Bu Evi nih, dari rencana-rencana tadi, komitmennya Bu Evi serta tindak lanjutnya Bu Evi ini saya penasaran nih dengan cerita Bu Evi selanjutnya nih. Oke Bayu, terima kasih nih atas waktunya ya, udah mau ngobrol-ngobrol dengan saya nih, makasih banget. Ya, sama-sama Bu Evi. Saya juga terima kasih nih sudah mau diajak sharing nih sama Bu Evi. Jadi lebih membuka wawasan kita ya Bu Evi ya. Gitu. Iya, Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan banyak kebermanfaatan untuk orang sekitar kita semua ya Bu Evi ya. Oke Bu Evi.
Sampai ketemu lagi ya Bu Evi di lain kesempatan. Sehat selalu. Amin ya Bu Ayu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.